Jadi tak kasih tahu rahasianya ya guys, supaya membuat sabun atau deterjen cair itu tidak encer hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya Paul Kendal. Di video kali ini saya mau membuat sabun atau deterjen cair ya guys. Ini deterjen cair yang menggunakan bahan utama mesh ya guys ya. Oke guys ya, sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya ya guys, dan like dan serta komen. Oke. Ini untuk menggunakan bahan mesh kita harus menggunakan air panas ya guys ya. Ini saya menggunakan mesh 1 kilo ya. Kita tuangkan dulu dalam ember. Setelah itu kita masukkan air panasnya ya guys ya, yang tadi sudah saya godok ya, atau saya rebus guys. Kita masukkan air, dikira-kira saja. Ini saya menggunakan air 4 liter. Jadi usahakan menggunakan air panas untuk melarutkannya ya guys ya, karena kalau tidak air panas susah larutnya ini. Oke, selanjutnya kita aduk sampai rata ya guys, harus sampai rata. Ini soalnya tahap awal ini sangat penting sekali ya guys ya, jadi harus diperhatikan. Untuk pengadukan itu harus benar-benar sampai rata, karena akan mempengaruhi nanti di hasil akhirnya guys. Kalau pengadukan awal itu tidak rata, jadi hasil akhirnya itu nanti tidak maksimal ya, juga bisa jadi akan encer ya guys ya. Jadi ini penting sekali, harus diperhatikan ya guys. Oke, setelah diaduk terus sampai rata, selanjutnya kita masukkan garam guys ya. Garam ini sebagai bahan pengentalnya ya. Sebenarnya bahan pengental untuk deterjen ini ada beberapa ya, di antara lain ini yang pertama ini garam. Terus yang kedua ada NaCl. NaCl ini yang paling bagus ya guys. Yang ketiga ada sodium sulfat guys. Jadi semua tiga bahan itu sama fungsinya sebagai bahan pengental deterjen ya guys. Oke, kita aduk lagi sampai rata ya. Pokoknya untuk membuat deterjen itu diusahakan mengaduk sampai rata terus ya guys, jadi hasilnya biar maksimal. Oke guys, ini saya sudah pindahkan ya guys ya. Jadi adukan tadi saya pindahkan ke tempat yang lebih besar ya, karena ini nanti akan jadi sekitar 30 literan lebih guys. Jadi tempatnya itu harus besar. Oke, setelah dua bahan tadi diaduk rata, sekarang kita tambahkan air sedikit demi sedikit guys. Ya, ingat harus sedikit demi sedikit dulu. Jadi kira-kira sekitar 2 liter masukkan, terus aduk sampai rata. Setelah rata masukkan lagi 2 liter lagi, diaduk lagi sampai rata, dan seterusnya ya guys ya. Jadi ikuti terus videonya sampai selesai ya guys, supaya tidak gagal paham nanti cara membuat sabunnya ya.
Oke guys, ini sekarang saya sudah sampai di 15 literan ya guys ya. Sekarang waktunya kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Yang ini namanya BKC ya guys, yang saya masukkan ini. BKC itu fungsinya untuk sebagai antibakteri guys. Jadi bisa juga memakai bahan lain kayak Dettol itu ya. Tapi lebih bagus BKC ini guys. Soalnya ini bahan murni ya, BKC dari Dettol itu. Jadi BKC ini saya memakai 100 ml. Jadi langsung kita aduk lagi sampai rata ya guys. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi foam booster guys ini ya. Ini foam booster ini saya memakai 500 ml. Ya, foam booster ini sebagai bahan pembusa guys ya. Jadi takarannya itu sebenarnya tidak harus sama ya. Jadi sesuai yang kita inginkan. Kalau seumpama busanya mau dibuat sedikit ya pakai sedikit, kalau mau dibuat banyak ya pakainya banyak ya guys. Jadi gitu ya. Dan foam booster ini ada dua macam. Yang pertama foam booster ini yang warnanya putih bening ya, kayak tadi. Itu tidak bisa tidak bisa membuat pengental ya. Jadi hanya untuk sebagai bahan pembusa saja, dan hasil busanya pun agak sedikit ya guys. Dan yang satunya itu namanya Ampitol. Ampitol itu sama sebagai bahan pembusa juga, tapi Ampitol ini punya sifat juga sebagai pengental guys. Jadi bisa nambah kekentalan ya, jadi gitu. Dan warnanya pun juga agak kuning ya, jadi ada agak beda ya, warnanya agak kuning kalau Ampitol ya guys. Jadi harus hati-hati untuk memilih foam booster ini ya sebagai bahan pengental ini. Terus selanjutnya kita masukkan bibit parfumnya guys. Bibit parfum ini saya pakai 100 ml ya, supaya wanginya mantap ya, seger. Biasanya ada yang memakai 50 ml, tapi saya memakainya 100 ml guys, biar wanginya itu kuat ya. Ini saya pakai aroma lavender guys. Ini seger sekali ini lavender. Jadi banyak yang suka aroma lavender ini guys, karena wanginya seger. Oke, lanjut diaduk lagi ya guys. Jadi tak kasih tahu rahasianya ya guys, supaya membuat sabun atau deterjen cair itu tidak encer hasilnya. Untuk pengadukan di awal ya, di awal tuh penambahan air harus sedikit demi sedikit ya guys, dan mengaduknya itu harus sampai rata. Terus untuk penambahan bahan-bahan yang lainnya ya guys, itu kalau bisa jangan di akhir semua guys. Maksudnya gini, seumpama pengadukan sudah sampai di 30 liter ya, itu kengentalannya sudah pas. Terus selanjutnya dimasukkan bahan-bahan yang lain, itu terkadang dapat menjadi encer guys. Jadi gitu ya, kalau bisa jangan dimasukkan di akhir semua. Jadi sebisa mungkin di 15 liter itu sudah dimasukkan juga ya bahan-bahan yang lain. Setelah itu baru ditambahkan air lagi gitu ya guys. Oke, ini saya kentalannya sudah pas ini ya, menurut saya ini saya sampai di 35 liter guys. Jadi sangat banyak sekali ya, sampai 35 liter. Kentalannya sudah pas. Selanjutnya akan saya tambahkan bahan yang terakhir ya, yaitu pewarna makanan guys. Jadi pewarna itu kalau bisa memakai pewarna makanan ya, jadi lebih aman. Jangan pewarna tekstil guys, itu bahaya ya, nanti bisa nempel di pakaian nanti kalau pewarna tekstil. Kalau pakai pewarna makanan itu lebih aman guys.
Ini saya pakai satu botol tuh saya taruh semua guys, jadi pas takarannya pas kalau satu botol ditaruh semua. Jadi aduk lagi sampai rata ya. Jadi ini tahap terakhir ya guys, untuk membuat sabun untuk pewarna, dikasih semua. Jadi tahap-tahapannya seperti itu ya guys, jangan sampai salah. Oke guys, semoga bermanfaat video ini ya guys ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.